Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini hari Minggu, yang mungkin bagi sebagian konten kreator pemula yang nggak punya stok video, biasanya akan nggak upload. Kecuali punya stok video ya, mau Sabtu, mau Minggu, biasanya tetap upload. Tapi gini teman-teman, di saat teman-teman sebagai pemula mungkin sudah muncul rasa malas dan segala macam, itu pernah dialami nggak? Atau mungkin hanya saya saja yang dulu pernah ngalamin? Artinya nggak ada stok video, apalagi ide terbatas. Setelah itu saat upload video sudah editnya susah. Ternyata videonya begitu-begitu saja, penontonnya juga sepi. Itu juga dulu pernah saya alami soalnya. Makanya saya memutuskan untuk membuat channel Insan Tutor ini ya mengalir begitu saja tanpa editing, tanpa apapun. Kadang-kadang ada kata-kata yang salah, ya sudah. Toh juga channel ini atau mungkin channel teman-teman ini adalah channel yang untuk 18 tahun ke atas. Artinya seandainya ada bahasa yang salah atau mungkin salah ucap, tentunya satu, sudah mampu untuk berpikir positif. Yang kedua, sudah bisa untuk menyaring. Ini benar, ini salah, ini harus diikuti, ini tidak. Kecuali channel saya ini untuk anak-anak atau 18 tahun ke bawah. Artinya anak-anak tersebut kan masih membutuhkan edukasi. Sekali salah ucap, mungkin akan ditiru. Tetapi ini sekali lagi adalah channel untuk 18 tahun ke atas. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus diambil, mana yang tidak. Makanya no editing, mau salah ya sudah sikat saja upload. Ya. Dan kalau mungkin ada orang tua yang menemukan channel ini dan kebetulan anaknya juga masih di bawah 15 tahun atau 18 tahun ke bawah, atau dianggap anakmu itu belum dewasa, ya sudah. Kalau memang anakmu itu kamu anggap belum dewasa karena belum cukup umur, 18 tahun ke bawah mungkin, anakmu coba dikontrol ya. Suruh nonton YouTube kita aja, jangan boleh main yang aneh-aneh, jangan boleh nonton yang aneh-aneh. Masih 17 tahun ya sudah, biar nonton YouTube Kids saja. Kalau kalian tetap menganggap bahwasanya channel ini mungkin barbar, nggak sopan dan segala macam. Anak saya umur 15 tahun, 16 tahun, tetap paksa anakmu untuk nonton YouTube Kids. Ya, mainan yang mungkin tayo dan segala macam itu. Jadi beri kebebasan anakmu untuk memilih sekaligus untuk kontrol. Tetapi untuk yang 18 tahun ke atas sudah bisa menyaring kok mana yang baik, mana yang tidak. Jadi kalau mungkin ada yang bilang orang tua atau apapun namanya ya, memang Insan Tutor ini nggak ada sopannya, bagaimana seandainya videonya ditonton oleh anak-anak. Ya kamu membandingkan dirimu, ya, membandingkan keluargamu, membandingkan kamu sendiri yang tidak bisa pernah mendidik anak, tidak bisa mendidik anak, tidak bisa mengontrol anak. Jadi kesalahannya akhirnya dilimpahkan ke Insan Tutor. Jadi kita harus sama-sama dewasa, nggak terus-terusan tolol ya. Makanya sekali lagi, karena banyak sekali yang komen seperti itu, makanya ini kita bahas. Itu poinnya ya, poinnya. Terus kita kembali ke poin, kita bahas di poin yang kedua. Mungkin teman-teman rasa malas itu datang karena dulu ini saya sering ngalamin. Mungkin juga saat ini pemula juga sering ngalamin. Terus apa yang dilakukan? Biasanya rasa malas ini muncul kan saat channelmu tidak berkembang. Atau mungkin channelmu itu mendekati 1 tahun tapi belum monet-monet. Tetapi kalau baru 1 bulan, setelah itu malas, muncul malas, atau mungkin berpikiran YouTube makin susah ya, dan berhenti upload video, tidak seperti di awal-awal upload video, sedangkan usia channelnya baru 1 bulan, nah itu baru apa? Baru raimu kayak setan. Ya. Mulai belum, masih juga mulai baru sudah muncul rasa malas. Tetapi di saat 10 bulan belum monet, itu saya kira hal yang wajar. Tinggal kita memanage bagaimana caranya di saat rasa malas
itu datang karena rasa malas ini tidak hanya di YouTube. Berbagai macam bidang, kalau sudah malas ini datang, ya sudah, datang saja. Tetapi ingat ya teman-teman ya, ini pengalaman saya juga, dan ini teman-teman juga bisa jadikan pembelajaran seperti saat inilah, minggu. Dan mungkin masih ada stok video yang belum saya upload juga. Tetapi ini sebagai selingan aja. Selingan kok dapat super tank ya? Nah, itulah hebatnya ya. Itulah hebatnya. Gini loh bro. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, misalnya coba perhatikan videonya Instant Tutor dari awal nge-YouTube sampai saat ini. Satu hari bisa upload berapa video? 2-3 video. Belum pernah dalam sejarahnya di channel Instant Tutor ini satu hari upload 1 video. Minimal 2 video. Ya, 3 video. Kalau lagi riset, kemarin sempat kita riset, bahkan itu satu hari ngupload 7 video. Untuk riset apa mas? Apakah kalau kita biasanya upload 2 atau 3 video, setelah itu ngupload 7 video, apa yang terjadi? Ternyata spam video. Ya, video-video yang lama penontonnya nggak ada sama sekali. Jadi yang namanya spam bukan hanya di komentar, bukan hanya di subscriber, tetapi video juga bisa spam. Karena itu di luar kebiasaan yang kita lakukan. Sekali lagi, sesuatu yang di luar kebiasaan, maka sistem akan menganggap bahwa kita ini robot. Sama halnya dengan teman-teman membuat email. Membuat email langsung 20 pasti dimintain nomor telepon dan nggak bisa lagi. Karena ada batasnya. Ya, itu poin kedua yang teman-teman harus tangkap. Dan yang ketiga, seandainya rasa-rasa itu malas, rasa-rasa yang nano-nano itu kayak minuman aja rasa-rasa ya. Apakah hiburan atau mungkin konten di luar itu akan mengurangi rasa malas? Jawabannya adalah tidak sebenarnya. Itu lebih ke algoritma saja supaya penonton itu tidak bosan nonton kita di depan laptop seperti ini, di meja seperti ini. Kadang-kadang kita keluar di lapangan dan segala macam supaya ada teman-temannya, ada situasi yang lain dan beda. Di samping itu juga itu hubungannya dengan algoritma, hubungannya dengan sistem, supaya sistem juga mengenali, apalagi sekarang ini AI sudah canggih sekali, artificial intelligence, apapun yang ada di latar belakang kita itu adalah sumber-sumber atau yang akan diterima oleh sistemnya YouTube, kemana rekomendasi bakalan disebarkan. Jadi tidak hanya ke subscriber saja, tentunya kan di luar subscriber. Di samping apa yang sering kita ucapkan di video itu juga akan berpengaruh kemana rekomendasi kita akan mengarah dan iklan yang didapat. Ya, berapa poin tadi? Ada satu lagi, ya ada satu lagi. 8 menit juga kan? 8 menit juga. Cuma ngoceh kan? Iya. Ya, kalau ada yang bilang juga di luar sana, tutorial nggak jelas, modal ngoceh aja nggak ada bukti sama sekali. Sebenarnya yang ngomong itu seperti Instant Tutor, tetapi dia tidak mampu. Dia tidak mampu dibungkus dengan ketololannya, maka bilang tutorial kok ngoceh aja. Ya itu. Sebenarnya dia pengen juga hanya ngoceh, setelah itu dapat duit. Ada lagi yang bilang namanya kok tutor, Mbok ganti nama, sedangkan channelnya hanya ngoceh saja. Jadi Instant Tutor itu disuruh ngilangin tutornya, suruh ganti nama karena channelnya ngoceh, tetapi kok tutorial, ya siapa yang tutorial? Sebenarnya kan enggak. Jadi itu juga nggak perlu lagi kita permasalahkan, karena kalau seandainya nama channel kita ganti misalnya kita ganti nama apa kayak yang berhubungan dengan monyet kayak, atau mungkin Mankey misalnya, kan kita tidak harus membuktikan atau tidak harus mencari tahu bahwa yang nonton video-video kita itu para monyet, bukan para subscriber ya. Monyetnya siapa ya, seperti yang ngomong itu tadi ya kan. Channel tutor kok hanya ngomong aja nggak ada bukti ya. Monyet kan, monyet. Jadi ya nanti kalau seandainya channelnya saya ganti di belakangnya ada kata monyet, kan nggak mungkin saya mencari tahu bahwa atau memastikan bahwa yang ngomong itu benar-benar monyet atau manusia. Jadi hal-hal semacam ini yang tidak membuat kalian itu berkembang nggak usah dibahas. Intinya jangan pernah
melakukan sesuatu yang membuat channelmu tidak berkembang. Jadi hidupmu itu tetap berharga ya. Hidupmu tetap berharga. Konten kalau sudah menjadi kebiasaan 2 atau 3 video dan itu teman-teman lakukan bisa konsisten selama 1 tahun, mentalmu akan beda. Kenapa? Di saat teman-teman itu tidak ngupload video minimal 2 atau 3, otakmu akan pusing, otakmu akan bingung, otakmu akan mencari, otakmu akan terus riset untuk menjadi seorang atau untuk menjadi atau membuat sebuah video ya. Jadi kebiasaan, habit ini yang kalau sudah menjadi kebiasaan, maka di saat teman-teman tidak melakukan kebiasaan itu, maka akan ada rasa tidak nyaman ya. Jadi kalau kamu mungkin biasa 1 hari makan 3 kali, makan 1 kali ya, itu teman-teman tidak akan merasa nyaman dan nggak bisa tidur. Kalau mungkin misalnya kebiasaanmu hari-hari punya kebiasaan yang unik dan itu sudah menjadi hobi, saat tidak melakukan kebiasaan itu teman-teman juga tidak akan menjadi nyaman ya. Kalau kebiasaanmu itu 1 hari selalu bernapas tetapi membuat kebiasaan lain untuk tidak bernapas untuk beberapa jam, saya kira itu juga tidak bagus. Mati dong Bang, lah ya matilah. Jadi sekali lagi, kebiasaan itu yang akan mengantarkan channel teman-teman sampai sukses. Kebiasaan itu akan yang mengantarkan teman-teman untuk sampai menerima gaji ya. Ya, jadi jadikan itu konten itu sebagai kebiasaan. Di saat kebiasaan lamamu berubah menjadi kebiasaan di YouTube, maka orang lain akan memandang kebiasaanmu itu sesuatu yang aneh ya. Kebiasaan 1 tahunmu itu akan dianggap sesuatu yang aneh. Biasanya kamu nyangkul, setelah itu kamu ngoceh-ngoceh di depan kamera, kamu akan dianggap orang gila ya, karena punya kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru yang mungkin teman-teman biasanya itu kerja, setelah itu mungkin gak kerja dalam beberapa minggu, itu juga menjadi sesuatu yang tidak nyaman karena biasanya adalah kerja. Setelah itu punya kebiasaan baru 1 minggu itu tidak kerja, bingung kan. Karena makanya jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan orang menjadi hater terus tidak menjadi hater ya itu nggak nyaman juga. Ya biarkan aja yang hater tetap hater. Lagian hidup kita, motonya Instan Tutor itu salah satunya kan selalu apa? Hidup mewah atau hidup senang di atas penderitaan orang lain. Artinya kenapa? Biarkan aja hater itu menderita dengan kata-katanya, dengan bahasanya, dengan kelakuannya, kita akan tetap happy. Dan selalu happy. Jadi yang makin kita happy, hater orang lain yang pikirannya itu negatif, dia kan makin sengsara. Ya kan? Dia kan makin menderita. Artinya apa? Instan Tutor selalu happy, selalu bahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi berpikir positif saja. Semakin happy kita, semakin ada orang yang membenci kita, mereka akan semakin sengsara. Ya sudah. Ya. Jadi hidup di atas penderitaan orang lain itu wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi Instan Tutor. Kenapa? Tapi dalam hal yang positif ya, biarkan aja mereka makin menderita, saya makin happy. Dia menderita dengan cara berpikirnya sendiri, saya happy dengan cara berpikir saya sendiri. Ya kan? Kalau perlu mati di atas happy di atas matinya dia. Kenapa? Makin dia menderita, lama-lama kan mati juga. Kita makin kaya, kita makin happy, kita bisa beli ini, bisa beli itu. Mereka stroke kan mati ujungnya. Biarkan aja mati dengan pikirannya sendiri. Kenapa kita harus pikirin? Ya. Sukses selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.